Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan mengenai ada batasan nggak kita untuk mengingatkan anak walaupun dia sudah menikah pada suaminya untuk maksudnya mengingatkan dia untuk sholat dan kedua juga soal berhijab. Apakah masih tugas kita sebagai orang tua untuk mengingatkan, karena selalu ada jawaban dari anak saya itu mungkin dari tugas suami bukan tugas mama. Bukan tugas mama lagi, mama nggak usah ikut campur gitu ya. Masya Allah. Terutama soal berhijab. Baik. Saya izin menjawab ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pasti kegalauan setiap orang tua. Apalagi ketika kita sudah punya anak dewasa, ya. Itu kan fase-fase mendidik anak itu beda ya. Ketika masih kecil masih bisa tuh kita nasehatin, sudah mulai tumbuh dewasa masih bisa dibilangin juga, diomelin masih bisa. Tapi kalau sudah masuk usia remaja nggak bisa lagi diomelin, disuruh, itu nggak bisa. Mulai berkembang akalnya, masuk usia baligh, anak itu jadi kawan. Kita harus jadi sahabat, ngerangkul. Nak, mama pengen ngobrol deh sama kamu. Nggak bisa lagi, nak, sholat nak, pakai jilbab nak. Oh nggak bisa, mereka udah lebih pintar, lebih cerdas, lebih kritis dan lain sebagainya. Maka ibu harus sharing, sering-sering ngobrol dari hati ke hati. Bagaimana ketika anak kita sudah menikah, dia udah punya pasangan? Apakah lepas ustazah tanggung jawab orang tua baik ayah dan ibunya untuk mengingatkan kebaikan? Udah nggak usah diingetin ya, udah punya suami. Nggak usah dikasih tahu suruh pakai jilbab, udah punya suami. Nah harusnya suami yang baik dia mengingatkan istrinya. Tapi kalau dia tidak mendapatkan suami yang gemar mengingatkan kebaikan, orang tuanya tetap jalan tugasnya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, anak-anakmu dari api neraka. Anak ini nggak ada batas usia. Dia mau jadi istri, dia tetap anak kita. Dia udah ngelahirin anak jadi ibu, dia tetap anak kita. Kita masih hidup ngelihat dia udah jadi nenek, punya cucu juga, tetap dia anak kita. Maka nggak ada batasan waktu orang tua nasihatin anaknya, kapanpun kudu dinasehatin. Jadi orang tua yang berdosa adalah tatkala orang tua yang lepas tanggung jawab nasihatin anaknya. Udah merasa udah gede, biarin, bisa bedain mana yang buruk, mana yang baik. Itu justru orang tua yang durhaka. Dia nggak aware lagi nasihatin anaknya. Nah sekarang anak mau pakai jilbab, nggak mau sholat, dia udah punya suami. Nggak apa-apa, tetap kita nasihatin. Toh kamu tetap anak saya, mau kamu jadi istri orang juga, gitu. Ya, kasih tahu, nak, begini. Tetap ya nak. Nah ibu ngomong dari hati ke hati. Kasih ibu jilbab anaknya. Ibu hadiahin jilbab atau pakaian yang mahalan dikit, yang bagusan dikit. Kakak coba pakai ini. Nah kan zaman sekarang orang kadang-kadang begitu nyindirnya kan. Dia nemu video tausiah dikirim via WA, langsung dihapus. Ya jangan pernah lelah ya Bu ya. Nah itu namanya kita ngingetin kebaikan. Begitulah, ngingetin kebaikan sama siapapun, terutama keluarga terdekat. Tapi insya Allah doa ibu nembus ke langit kalau ibu sungguh-sungguh. Apalagi doa ibu kepada anaknya, ya Allah mudahin anak saya nutup aurat, ya Allah jadikan anak saya rajin ngaji, sholat, gemar melakukan kebaikan. Tuh kalau tiap malam ibu doa orang tua itu kadu'ai Rasul ala ummati, sebagaimana doa Rasul kepada umatnya, tembus ke langit, mustajab tuh sepertiga malam. Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih hidayah segera ya Bu ya. Ada lagi? Iya betul. Iya menasehati juga nggak setiap waktu ya. Jadi kita cari momentum yang terbaik. Ini lagi enak nih, kita ngobrol dari hati ke hati, lagi deket. Mama pengen ngobrol deh sama kamu. Dan juga dengan cara yang santun, tidak menghakimi. Karena kan gini, setiap orang proses hidayah dan hijrahnya berbeda-beda. Ya, ketika kita ketemu orang yang masih proses mencari hidayah, masih proses menjemput hidayah, itu harus pelan-pelan. Kenapa? Biasanya sensitif. Betul ya? Makanya ya sudah, cari momentum terbaik. Yang paling kuat tadi dengan mendoakan. Ayah ibunya tuh bersatu dalam doa. Yuk kita doain anak kita gitu. Nanti ada waktu kok Allah jawab doa tersebut gitu ya. Saya malah baru dengar ini ya, ya kan? Ada yang mengatakan demikian. Tapi saya belum menemukan dalil yang melarangnya maksudnya. Mungkin begini.
ketidakbolehannya adalah ketika kita menyamakan panggilan itu dengan orang tua kita. Misal kita biasa manggil orang tua kita ayah, terus kita manggil suami ayah juga. Jadi gini kan agak bertabrakan nih, ya. Ayahnya nih yang mana? Saya manggil ayah, manggil suami juga ayah. Cuman tidak ada, saya belum pernah dengar dalil yang mengharamkan sampai melarang seperti itu. Belum pernah sih gitu ya. Jadi mungkin kita bisa bedakan panggilan aja. Kalau sama orang tua manggil ayah, kalau sama suami misalkan manggilnya papa atau apa gitu. Nama itu saya rasa kurang sopan ya. Nah, kalau seumuran, apalagi dia dulu best friend nih ya, sahabatan tapi akhirnya jadi menikah gitu, temenan, tetap saja nama itu kayaknya kurang etis walaupun dia seumuran. Kan dia harus ngasih contoh sama anak-anak. Contoh ya Bu, halo, Ibu. Gimana Ustazah kalau manggilnya nama sama nama? Jadi suaminya misalkan namanya Ahmad, istrinya Fatimah. Ahmad, iya Fatimah, kan kayaknya kurang apa ya? Kurang etis dan kurang berakhlak aja gitu. Apalagi kalau saling manggil namanya depan anak, udah anaknya manggil nama nanti. Ahmad, tiba-tiba anaknya bilang Ahmad katanya. Nah itu, kenapa kita perlu manggil ayah, bunda, atau ada panggilan khusus antara suami istri? Salah satunya adalah mencontohkan kepada anak-anak kita. Ya, ini kayak dulu. Saya sebelum punya anak, manggilnya masih kakak, adik sama suami gitu, ya. Dan baru manggil abi umi itu setelah kita lahir anak pertama. Jadi masih ke bawah tuh habis nikah, kakak iya deh apa gitu. Tapi setelah kita punya anak, yuk kita biasain abi umi. Akhirnya anak kita pun terbiasa manggil abi umi ngikutin orang tuanya. Ya itu malah saya baru dengar kalau nggak boleh manggil demikian. Karena di luar sana, di negara-negara mayoritas muslim yang lainnya atau di negara-negara Arab ya, yang mereka Islamnya kuat juga, itu mereka manggil seperti itu kok, baba, mama gitu-gitu kan kalau bahasa Arab itu, abi, umi dan lain sebagainya. Jadi nggak ada larangan. Cuman mungkin biar nggak terjadi kerancuan, dipisahkan, dibedakan panggilan ke orang tua sama ke pasangan. Kita manggil ibu kita umi, manggil istri umi juga kan agak rancu nih. Umi dengan umi yang mana nih gitu ya. Jadi mungkin harus agak dibedakan panggilannya. Atau kalau nggak mau panggil ayah, bunda, nggak mau panggil nama, tapi pengennya manggilnya sayang. Sampai tua nikah puluhan tahun, saya mah sama istri manggilnya sayang. Ada dulu pasangan suami istri, usianya udah tua, itu 70 tahun ke atas. Suaminya manggil istrinya sayang, istrinya manggil suaminya sayang. Itu yang ngelihat pada nanya, Masya Allah, kakek kok romantis banget sama istrinya udah setua ini tetap manggil sayang. Gimana kek? Apa resepnya? Iya, soalnya saya udah lupa nama bini saya. Makanya manggilnya sayang, udah kena penyakit pikun gitu ya. Jadi siapa itu ya sayang, sini sayang gitu. Ya penyakit orang tua ya Bu ya. Nah ini boleh kalau kita mau panggilan itu bertahan dari masih awal nikah sampai nanti hari tua, ya silahkan Ibu manggil apa aja, yang penting panggilannya baik gitu ya. Ya jangan manggil suami orang aja begitu, suami sendiri yang harus kita panggil. Ada pertanyaan lagi? Iya. Itu nggak boleh dalam agama, nggak boleh ya. Bolehnya disambungkan dengan ke binti ayahnya. Jadi misalkan ayah kita namanya contoh ya Zainal Abidin gitu, misalkan nama saya nih Syifa Nurfadila Zainal Abidin gitu, wah itu berarti dinisbatkan kepada ayahnya. Tapi nggak boleh kalau dinisbatkan kepada suaminya namanya misalkan Muhammad tadi ya, ini Muhammad, nggak boleh dinisbatkan. Ada orang yang mungkin terlalu cinta ya sama suaminya atau gimana, atau mungkin belum tahu hukumnya, jadi suka menisbatkan ke sama suaminya. Biasanya saja sampai medsosnya begitu juga. Biasanya sih saja kalau kita kan bulan wanita biasanya selalu dengan nama suami. Oh gitu. Kalau untuk
sebagai identitas saja memanggil nggak apa-apa. Tapi kalau menjadi nama keterusan, panggilan atau menjadi apa keharusan itu nggak boleh sebenarnya ya. Ya nggak apa-apa. Kalau untuk sekedar identitas panggilan, misalkan, oh Bu Nisa Agung ya, suaminya Agung namanya, Bu Nisa Agung ya, itu kan untuk mengidentifikasi sebenarnya. Oh ini Bu Nisa istrinya Pak Agung gitu. Ada istri yang saya sering lihat di medsos nih ya, ketika dia nikah dia naruh nama suaminya di belakang namanya. Ya misalkan Siti Humaira Raffi gitu misalkan. Ini nama suaminya nih, Siti Humaira Raffi. Ketika cerai Raffinya dibuang, Siti Humaira balik lagi ke nama ayahnya. Nah itu. Ya jadi tidak boleh dinisbatkan ke suami, bolehnya adalah dinisbatkan kepada ayahnya. Baik, ibu-ibu masih ada atau sudah? Boleh saya bertanya? Boleh, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita punya 3 posisi tadi. Tapi ketika tiga-tiganya butuh sama kita, mana yang harus diprioritaskan? Sebenarnya melihat mana yang paling darurat dan paling butuh sekali dengan keadaan kita. Ibu kita tuh misalkan sakit keras, tolong dong, nggak ada yang jagain selain kita. Nah suami tuh pengennya leyeh-leyeh dipeluk, enggak, aku nggak mau kamu kemana-mana, di sini aja. Nah itu sebenarnya kan nggak prioritas banget ya. Kemudian anaknya maunya digendong dan lain sebagainya, nggak mau ditinggalin ibunya. Kita bisa cari solusi yang lain, dibicarakan baik-baik. Ya Pak, ibu aku lagi sakit. Kalau aku mesra-mesraan sama kamu, itu bisa kapan aja. Tapi ibu ini takut nggak ada umur dan lain sebagainya. Nah biasanya suami yang pengertian, ya udah, kamu dahulukan orang tua kamu. Nah sekarang kejadiannya kalau di antara dua itu, misalnya suami sama orang tua sama-sama sakit, ya sama-sama sakit. Itu saya pernah diceritain ada kawan saya, di waktu itu istrinya mau melahirkan. Ini kan lagi apa ya, bener-bener urgent banget ya, mau melahirkan istrinya. Jadi suami harus dampingin dong. Dan di satu sisi ibunya lagi sakit parah. Mana yang harus dia prioritaskan? Nah ini tergantung siapa yang paling membutuhkan. Kalau sekiranya ibunya masih bisa ada yang jagain anak-anak yang lain, silahkan ya. Nah ternyata dia lebih prioritaskan ibunya. Dia minta tolong mertuanya untuk liatin istrinya yang ngelahirin, karena dia nggak punya saudara yang lain, anak tunggal. Nah itu tergantung dengan keadaan dan momennya seperti apa. Istri juga begitu, yang diutamakan suamikah apa orang tuanya. Kalau ternyata orang tua suaminya bilang, udah kamu nggak usah datang ke orang tua kamu, bukan aku ngelarang, tapi kan abang-abang dan keluarga kamu masih banyak yang masih bisa ngurus ibu kamu. Kamu nih punya anak kecil misalkan, dan ini harus diurus sama kamu. Coba minta yang lain yang sekiranya lebih lapang, lebih punya waktu untuk ngurusin gitu. Kadang-kadang memang Bu, kalau kita udah berkeluarga, semua anak saling ngandelin mengurus orang tua. Makanya ada istilah, ibu dia ngurus anak 5-10 sendirian dia bisa. Tapi ketika orang tua sakit di usia tua, punya anak 5-10 juga sulit untuk bagi waktu, saling melempar. Kamu aja, kamu kan yang paling kaya, kamu aja, kamu kan gak punya anak kecil, kamu aja, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita yang paling tahu mana yang harus diprioritaskan. Tapi jangan sampai kayak kisah yang ibu pernah dengar katanya, tapi ini katanya doif ya Bu ya, kisahnya ya. Ibunya meninggal dan dia nggak diizinin sama suaminya keluar rumah. Suaminya masih berperang, ya masih berperang, dia nggak keluar. Kenapa? Saya nggak punya izin dari suami untuk nengokin ibu sampai ibunya meninggal. Ya itu ada ya. Tapi menurut para ulama sebagian kisah doif gitu. Artinya masa iya sih sampai seurgen itu nggak datang sama sekali, gitu kan? Ya kan? Nanti mungkin kalau kejadiannya demikian, walaupun kita nggak izin dan kita dosa nih, kita minta maaf sama suami, mohon maaf, ibu aku meninggal. Nah kalau suami yang baik, ya nggak apa-apa. Walaupun kamu lupa izin sama saya, kan saya lagi dinas di luar kota, mama ibu kamu meninggal ya nggak apa-apa, kamu berangkat gitu. Tapi kalau suami yang nggak punya hati, kamu nih mau ibu kamu meninggal atau apa, tetap kamu nggak boleh keluar
sebelum izin saya. Nah, itu dia tidak tahu agama dan tidak tahu bagaimana mengamalkan agamanya. Jadi harus bersinergi, suaminya bantu istrinya, istrinya taat sama suaminya. Jadi bisa memprioritaskan keduanya. Gitu ya ibu-ibu ya. Baik, ada lagi? Sudah ya? Sudah ya? Sudah jam 11. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sedikit discuss ya atau sharing kita terkait